Pemandangan gunung sampah seperti ini tidak asing lagi bagi negara kita. Bahkan hal ini terkenal sampai ke mancanegara. Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah terbesar di lautan dan termasuk ke dalam top 10 negara dengan tingkat polusi lingkungan tertinggi di dunia. Negara kita setiap harinya memproduksi sampah 175.000 ton per hari atau 64 juta ton per tahun, dan ini sangat mengganggu flora dan fauna serta biota air. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah kita agar bisa peduli lingkungan hanya dari rumah, tidak perlu dalam hal besar, tapi hal kecil aja dari diri sendiri akan sangat berdampak besar terhadap lingkungan. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan tadi, bahwasanya Indonesia sangat darurat sampah, di mana jumlah sampah yang sangat besar setiap tahunnya, sekitar 64,7 juta ton setiap tahunnya diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Dan tahukah kalian bahwasanya pemerintah Indonesia itu mencanangkan Indonesia bebas sampah tahun 2025. Namun sampai saat ini aja masih banyak sampah plastik yang tidak didaur ulang, masih banyaknya sampah yang terbuang sembarangan di sungai, di lautan, dan di tanah. Penyumbang sampah terbesar di Indonesia persentasenya yaitu 48%, yaitu berasal dari rumah tangga, yaitu dari kita sendiri. Nah, di sini aku akan jelasin bagaimana sih langkah-langkah kita agar dapat membantu program pemerintah ini dengan peduli lingkungan dari rumah. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Apa aja sih yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, dari hal kecil tapi berdampak besar terhadap lingkungan. Yang pertama pastinya membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah ke sungai atau ke selokan atau ke laut dan sebagainya, karena itu juga akan sangat membahayakan biota laut dan juga gak indah dipandang, gak estetik gitu. Jadi sebaiknya jika kita gak bisa mengolah sampah, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Kalau misalnya tidak menemukan tempat sampah, sebaiknya kita simpan dulu di dalam tas kita atau dalam kantong kita. Nanti setelah kita menemukan tempat sampah baru kita buang. Jadi jangan langsung dibuang sembarangan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan plastik yang ramah lingkungan. Salah satu cara bagaimana kita mengurangi penggunaan plastik di rumah itu, yang pertama, ketika kita berbelanja ke supermarket atau ke pasar, usahakan membawa tas sendiri, tas belanja sendiri, bisa berupa goodie bag atau keranjang atau tas dari rotan dan sebagainya, asalkan jangan plastik. Nah, ini setidaknya membantu mengurangi sampah plastik yang kita peroleh dari belanjaan tersebut. Jadi kita hanya fokus kepada kemasannya aja, tidak terfokus kepada kantong kreseknya lagi gitu. Jika kita tidak bisa menghindari penggunaan plastik, pakailah plastik yang ramah lingkungan. Ini biasanya diperuntukkan bagi para pengusaha atau pelaku usaha sih, bagi kalian yang jualan gitu. Kalian sediakan plastik ramah lingkungan. Sekarang plastik ramah lingkungan itu yang murah, terurai, dan biodegradable itu dijual pasaran, di online, di offline, dan sebagainya. Cukup kita cari tahu aja lewat online, kita bisa beli di platform marketplace juga banyak gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak pakai plastik yang ramah lingkungan. Setidaknya kita membantu mengurangi jumlah kantong kresek yang mendominasi sampah di Indonesia. Hal selanjutnya yang paling penting untuk kita lakukan di rumah kita yaitu dengan menghabiskan makanan. Kalian tahu nggak sih, ternyata jumlah sampah makanan di dunia itu sangat mendominasi, dan Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah makanan di dunia. Nah, ini biasanya berasal dari
perumahan dan juga dari restoran dan lain-lain, tempat komersial seperti itu. Jadi kalau kalian makan, dimanapun kalian makan, kalian harus habiskan makanan kalian. Walaupun itu cuma sampah organik, tapi juga berpengaruh terhadap timbulan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir. Nah, target kita di sini kan mengurangi jumlah sampah yang akan diolah di tempat pembuangan akhir. Makanya sangat penting untuk kita untuk tidak buang-buang makanan, untuk menghabiskan makanan. Dan juga kalian yang muslim pasti tahu kan kalau yang berlebih-lebihan itu, yang boros itu tidak baik, karena efeknya akan berdampak besar terhadap lingkungan walaupun katanya cuma sesendok atau 2 sendok. Dan apabila itu dilakukan oleh banyak orang, maka itu akan berdampak besar terhadap lingkungan. Jadi jangan buang-buang makanan ya. Nah, selanjutnya, bagi kalian yang suka membeli minuman-minuman kekinian seperti es kopi, es teh, boba dan sebagainya, nah kalian wajib punya ini agar kalian peduli lingkungan, yaitu sedotan stainless atau sedotan bambu. Jadi ini mengurangi penggunaan sedotan plastik. Tahu nggak sih, ternyata sedotan plastik itu juga banyak dibuang ke lautan dan juga berbahaya bagi lingkungan. Kalian ingat nggak sih berita di mana satu kura-kura yang di hidungnya ada sedotan plastik? Nah, itu nampar banget gak sih bagi kita yang menggunakan sampah plastik sekali pakai itu aja, itu membahayakan binatang seperti itu gitu. Nanti kalau misalnya kalian beli minuman, kalian tidak perlu lagi meminta sedotan plastiknya. Kalian bisa menggunakan sedotan plastik kalian sendiri yang bisa dipakai berulang-ulang dan juga akan meminimasi jumlah sedotan plastik yang ada di bumi ini. Kalau banyak orang yang menggunakan ini, maka setidaknya sampah sedotan plastik yang dibuang ke lingkungan itu tidak terlalu banyak, dan ini juga akan membantu. Dan harganya nggak mahal-mahal amat kok, cuman sekitaran 20-30 ribuan, itu kalian sudah peduli lingkungan gitu. Selanjutnya, bagi kalian nih yang suka jajan gorengan atau jajanan yang berminyak gitu kan, makanan-makanan basah gitu kan, usahakan kalian membawa wadah makanan sendiri. Misalnya nih, kalian mau beli gorengan keluar, yang biasa ada abang-abang jual gorengan atau abang-abang jual nasi goreng atau jual bakso di depan rumah kalian. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kalian ingin membungkus untuk di rumah, kalian bawa wadah kalian sendiri. Biasanya para penjual itu menggunakan wadah styrofoam atau wadah plastik gitu kan. Dan tahu kan kalau sampah styrofoam itu tidak bisa terurai secara alami di lingkungan, harus menggunakan teknologi yang bagus gitu. Dan Indonesia sepertinya mungkin ada teknologi tersebut tapi nggak terlalu banyak, sedangkan jumlah produksi sampah styrofoam aja banyak gitu. Jadi sebaiknya kita mengurangi dengan cara membawa wadah makanan sendiri. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan di rumah yaitu kita harus memulai dari sekarang untuk melakukan pemilahan sampah. Setidaknya pemilahan sampah organik dan anorganik dulu. Untuk sampah organik itu bisa diolah dan dijadikan kompos. Kompos di sini bisa menggunakan metode Takakura. Kalian bisa searching sendiri bagaimana langkah-langkah Takakura, itu banyak sekali cara-caranya, bisa di YouTube, bisa di Google gitu. Nah, selanjutnya untuk sampah anorganik, nah kalian bisa manfaatkan sendiri. Kalian bisa daur ulang, kalian bisa gunakan kembali, kalian bisa gunakan untuk kerajinan tangan misalnya sampah botol plastik kalian jadikan pot bunga. Banyak ide-ide kerajinan tangan dari sampah-sampah dari barang bekas itu. Kalian bisa searching juga di YouTube, juga ada, dan juga di Google. Nah, itu banyak sekali, tinggal keinginan kita dan jangan malas untuk melakukannya. Semakin kita banyak mengolah sampah dari rumah, maka beban sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir itu akan semakin sedikit, dan setidaknya itu akan membantu mengurangi timbulan sampah. Nah, di Indonesia timbulan sampahnya itu sudah menggunung. TPA di Indonesia banyak yang menggunung. Nah, kalau kita melakukan pemilahan dari rumah, setidaknya kita mengurangi hal itu. Selain itu, jika kalian mengolah sampah-sampah anorganik ini menjadi barang berguna, itu juga menghasilkan uang. Kalian bisa menjual itu, dijadikan hiasan, dijadikan kerajinan yang berguna gitu kan. Dan juga itu bisa
menjadi ladang uang bagi kalian. Selanjutnya, ini juga sangat penting kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membawa botol minuman sendiri kemana-mana. Nah, bagi kalian yang biasa suka haus di jalanan, kalian biasa nih pergi beli air mineral botol gitu kan. Alangkah baiknya kalian bawa dari rumah, dan itu juga setidaknya mengurangi jumlah sampah botol plastik dan juga hemat bagi kalian tidak perlu membeli karena kalian sudah bawa dari rumah, dan itu sangat bagus untuk dilakukan dan juga tidak susah untuk dilakukan. Jadi jangan lupa ya, selalu bawa tumbler atau botol minuman kalian kemana-mana. Nah, selanjutnya bagi kalian yang suka belanja baik online maupun offline, sekarang biasakan belanja barang-barang yang ramah lingkungan. Sekarang itu banyak sekali toko-toko online maupun offline yang menyediakan barang-barang yang ramah lingkungan. Misalnya seperti sabun yang ramah lingkungan, deterjen, sampo ramah lingkungan, dan juga banyak hal-hal lainnya gitu. Bahkan juga ada kain yang ramah lingkungan dan juga barang-barang yang biodegradable begitu. Biasakan untuk membeli yang eco-friendly first. Kalau misalnya nggak ada, baru yang lain. Selanjutnya, bagi kalian nih yang suka shopping baju, nah ini sangat perlu diperhatikan. Jangan terlalu boros atau suka mengkoleksi baju, karena sampah baju, sampah pakaian itu juga banyak ada di bumi dan itu sangat susah terurai. Kalau misalnya kalian banyak baju, sebaiknya baju-baju bekas itu kalian sumbangkan, atau kalian juga bisa mengikuti program dari Zero Waste. Ini juga ada program tukar baju namanya. Nah, setidaknya itu mengurangi sampah pakaian, karena kalau kalian buang saja ke lingkungan, kain itu sangat susah terurai di lingkungan. Jadi jangan terlalu boros, intinya jangan terlalu berlebih-lebihan dalam membeli baju atau pakaian. Dan juga kalian yang muslim, dalam Islam kita juga diingatkan bahwasanya tidak boleh berlebih-lebihan, dan juga baju yang kita pakai, pakaian yang kita pakai ini itu ada hisab nantinya di hari akhir. Jadi pakai seperlunya, beli seperlunya. Intinya tahan diri, tahan nafsu kalian untuk membeli barang yang banyak gitu. Beli seperlunya. Setidaknya kita dapat menghemat uang kita dan juga kita bisa peduli lingkungan. Selanjutnya bagi kalian yang suka pakai tisu, usahakan sekarang memakai sapu tangan. Karena kalian tahu kan, tisu itu terbuat dari pohon. Semakin banyak produksinya, semakin banyak pohon yang ditebang gitu. Tisu nggak sama kayak kertas bisa didaur ulang. Sedangkan kalau tisu, mereka terurai aja di tanah gitu. Sedangkan nggak ada produksi ulang. Kalau kertas bisa diproduksi ulang menjadi kertas daur ulang, bisa dimanfaatkan lagi. Sedangkan kalau tisu nggak. Jadi kita cuma memakai aja gitu, nggak ada proses daur ulangnya. Makanya sebaiknya kita menggunakan sapu tangan yang bisa dipakai berulang-ulang. Selanjutnya yaitu untuk hemat energi, untuk langkah kita untuk hemat energi. Salah satunya caranya yaitu dengan mencabut colokan, mencabut charger kita yang nggak kepakai, dan juga ketika kita tidur matikan lampu. Jadi listrik yang kita gunakan itu, sumber yang kita gunakan saat ini adalah dari batu bara, bukan energi terbarukan. Jadi semakin banyaknya batu bara yang digunakan, maka semakin tergerus juga sumber daya alamnya kan. Nah, jika kita melakukan hemat energi listrik, setidaknya kita membantu dari segi hal tersebut. Dan juga segi lainnya, energi panas dan polusi udara lain-lainnya juga akan terkurangi. Jadi bagi kalian yang tidur, usahakan mati lampu, dan juga itu juga baik untuk kesehatan. Dan usahakan colokan-colokan kalian yang biasanya tertanam aja di colokan, misalnya charger tertanam aja di colokan kalian cabut. Apa yang tidak digunakan kalian cabut. Jadi mari kita mulai untuk hemat energi dari sekarang. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah rajin menanam pohon. Pohon ataupun bunga itu gak masalah. Yang penting ada kawasan hijau di daerah kita, di rumah kita setidaknya ada area hijau gitu. Hutan tropis Indonesia itu adalah hutan ketiga terbesar di dunia. Dan dari tahun 2014 sampai 2018 kita telah kehilangan 2,4 juta hektar hutan di Indonesia. Nah, mungkin kalau masalah ini solusinya adalah dengan aksi tanam pohon gitu di hutan-hutan tersebut kan. Dan juga solusi dari pemerintah agar menindak para pelaku pembakar hutan gitu. Tapi bagi diri kita sendiri, kita juga bisa melakukannya. Selain dengan aksi tanam pohon, kita juga bisa melakukan tanam pohon di rumah.
terserah mau pohon apa, mau bunga ataupun pohon buah dan sebagainya, itu nggak masalah asalkan ada area hijau di rumah kita gitu. Kalau ada acara aksi tanam pohon oleh komunitas, kalian juga bisa ikut itu. Dan juga sekarang banyak loh donasi pohon lewat online gitu. Ada beberapa situs yang bisa kalian buka untuk donasi pohon. Jadi kalian bisa berdonasi pohon hanya lewat online, lewat HP. Nanti kalian misalnya menyumbang misal 20.000 atau 30.000 untuk satu pohon. Nah, mereka nanti akan menanam pohon tersebut di daerah-daerah yang kritis pohon. Nah, ini juga sangat berguna bagi kita, apalagi di masa pandemi ini kita hanya stay di rumah aja. Kita juga bisa peduli terhadap hutan kita dengan hal tersebut. Jadi bagi kalian yang berminat untuk donasi pohon, jangan lupa ya donasi pohonnya. Nah, itulah hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa peduli lingkungan, dan juga dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, agar bisa membantu program pemerintah dan juga melestarikan lingkungan Indonesia, agar Indonesia menjadi lebih bersih, lebih asri, dan juga nggak dicap sebagai penyumbang sampah lagi di dunia gitu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. See you on next content. Bye-bye.